Halo semuanya, baiklah di sini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada A. Perencanaan. Menurut Mondinho dan Premick 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Kemudian perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Kemudian ada fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada syarat-syarat perencanaan menurut Sarwoto 1978 halaman 70. Yang pertama, satu, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang tiga, ada memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, ada memiliki fleksibilitas. Yang kelima, ada planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan se-efisien dan se-efektif mungkin. Kemudian ada B, pengorganisasian. Menurut Hasibuan 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian ada fungsi pengorganisasian, yaitu sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang dibentuk dalam organisasi. Kemudian ada perumusan tujuan proses perorganisasian. Yang pertama ada satu, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap secara baik. Yang kedua, penetapan tugas pokok merupakan bagian dari tujuan dan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada perincian kegiatan, didefinisikan kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat, ada pengelompokan kegiatan kelompok. Kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima, ada departementasi proses konsentrasi fungsi-fungsi menjadi satu satuan organisasi. Yang keenam, ada pelimpahan otoritas, memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Ketujuh, ada staffing, penempatan orang pada status satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Yang ke-8 ada facilitating, fasilitas yang harusnya diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Kemudian C, penggerakan. Penggerakan atau executing adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang kemudian ada yang D, yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Kemudian ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemudian ada tujuan pengawasan, membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Kemudian ada, agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahap. Kegiatan yang pertama yaitu tahap penetapan alat pengukur atau standar. Kemudian yang kedua ada tahap mengadakan penilaian atau evaluasi, dan yang terakhir yang ketiga mengadakan tindakan perbaikan.